Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang luar biasa, bertemu lagi dengan Pak Rohman. Kita hari ini akan membahas mengenai kesantunan berbahasa. Semua sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi kesehatan itu penting karena rasa syukur kesehatan itu akan menjadi modal besar untuk kita bisa merealisasikan mimpi dan cita-cita. Selalu saya katakan pada kalian semua, ya, anak-anakku yang ibadah luar biasa, teman-temanku yang Jos Gadospol, bahwa belajar pragmatik itu harus kita tunjukkan dengan semangat senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 8 detik mengembang. Nah, oke, teman-teman yang luar biasa, kalau kemarin kita sudah bincang mengenai tindak tutur. Tindak tutur ada prinsip kesantunan, ada implikatur, ada peranggapan, ada tek, kotek, dan konteks, ada penutur, lawan tutur, dan partisipan. Hari ini kita bincang masalah kesantunan berbahasa. Sugeng sonten, Mbah. Selamat siang, Mbah. Selamat sore, Ibu, Bapak. Nah, ini kesantunan ketika bertutur dengan sapaan. Maka selalu saya katakan, jadilah orang yang menyapa lebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Halo Mas Mehmet, ya, senyumnya Jos Gados ya. Halo Mas Habib. Wah, ini kita menjadi seorang penyapa, ini menjadi salah satu bagian ketika kita ingin menyapa orang lain. Karena dengan menyapa kita akan mendapatkan. Saya menyapa Mas Mehmet, halo Mas Mehmet. Nah, saya dapat senyuman dari Mas Mehmet. Kenapa? Saya memberi senyuman. Nah, ini bagian dari ekspresi kesantunan. Salah satu kesantunan itu ketika berbincang dengan orang lain, dengarkan, simak tuturannya, lalu berikan respon baik. Wih, keren, top Marco, top, luar biasa. Ketika kita menyampaikan itu semua juga bukan berarti sanjungan yang hanya dalam bentuk lahiriah, tapi harus tulus dari batin, dan itu akan nampak dari wajah kita, toh, dan keikhlasan, ikhlas dari lahir dan batin, ya. Maka ketika kita menjadi guru, menjadi dosen, mendidik dengan hati bukan emosi, nah, itu menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita menyiapkan. Misalnya, teman-teman pada luar biasa, ini kita misalnya meminta teman-teman kita membaca dan menulis. Ayo terus berliterasi dengan tulisan, rajin menulis dan membaca. Nah, ini salah satu karya anak bimbing Pak Romadi, S2, Mas Toat. Dia sekaligus stand-up komedi, ya. Jadi kalau kita lihat, ini karya nyata hasil tesisnya tentang tindak tutur dan teknik humor, ya, dalam teks anekdot Mustafa Bisri. Keren. Tepuk tangan untuk Mas Toat, selamat sukses. Ini kesantunan berbahasa. Artinya apa? Kesantunan pragmatik itu menjadi bagian kesantunan berbahasa dalam strategi tutur, dan ini menjadi salah satu bagian upaya kita strategi bertutur untuk menjaga muka. Menjaga muka. Bagaimana muka ini betul-betul punya kepiawaian ketika mengungkapkan sesuatu dengan ekspresi, ini bagian kesantunan. Jadi wajah yang manis, wajah yang tersenyum, wajah yang menyenangkan. Milikilah wajah yang menyenangkan ketika dilakukan orang lain, ketika berkomunikasi. Nah, ini harus kita lihat konsep menjaga muka. Nah, teorinya Brown and Levinson 1987, ya. Ini teori kesantunan modern. Ini mulai dikembangkan dulu zaman Penelope Brown dan Stephen J. Levinson, ya. Ini berdasarkan gagasan face, muka, ya, dari Erving Goffman itu tahun 1967. Jadi mereka menyebut bahwa setiap individu ini memiliki dua jenis muka atau citra diri sosial, bro. Nah, sekarang istilahnya ya pencitraan gitu loh, bro, ya. Jadi pencitraan. Nah, ini bisa dilihat dari aspek yang pertama, saya muka positif, positive face, ya, muka positif. Nah, dari muka positif ini kita bisa melihat keinginan seseorang untuk dihargai, diterima, dan disukai oleh orang lain. Jadi tentu ketika dipuji, Mas Mehmet keren ya hasil karyamu, Mas Habib top Marco, top Jos Gadospol. Nah, itu bagian ekspresi muka positif. Coba kalau kita lihat yang kedua, negatif face atau muka negatif. Jadi keinginan seseorang untuk bebas bertindak dan tidak dipaksa oleh orang lain. Jadi ketika orang lain menginginkan untuk dihargai privasinya. Nah, ini misalnya, jangan ganggu aku dong. Nah, jangan ganggu aku dong. Ini ruanganku dong, nggak usah kamu kesini. Nah, ini bagian-bagian dari wajah ketus-ketus. Jadi kalau misalnya kita lihat wajahnya itu sudah tidak lagi menyenangkan karena apa? Sudah muka negatif. Jadi bahasa kalau sekarang kalau kita lihat itu mukanya terlipat-lipat gitu ya, terlipat-lipat. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks ini harus kita siapkan bagaimana menjaga muka.
ya, menjaga muka seorang penutur dan orang tutur. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa Levinson mengatakan dalam konteksnya ini terkait dengan muka positif, muka negatif, ini dikatakan bahwa face threatening acts, ya, ini menjadi salah satu bagian upaya untuk melihat bahwa tindak tutur yang dapat mengancam muka seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ngancam muka, bro. Jadi ini menjadi tantangan. Kenapa? Ini tindakan yang berpotensi mengancam muka itu misalnya mengkritiknya. Orang tidak suka dikritik. Tidak semua orang mau menerima kritikan, ya. Sehingga ini mengancam muka positif. Yang kedua, memerintah. Tidak semua orang mau diperintah, maunya memerintah, bro. Nah, itu mengancam muka negatif. Jadi ketika teman-teman coba perintah, Mas Mehmet, ambil kursinya dong. Alah, aku terus, tadi aku, sekarang aku, gitu. Vip, Mas Vip, itu kamu perbaiki dong tulisanmu. Mosok gitu-gitu terus. Nah, itu Habib terus. Bapak ini mosok gak pernah ada yang baik karyaku. Nah, gitu. Lalu menolak permintaan, ini mengancam kedua muka ini. Akhirnya Mas Mehmet sama Mas Habib ketika dikritik kayak gitu, terserah, kerjakan sendiri aja lah, Pak. Nah, itu berarti muka positif dan negatif menjadi satu kesatuan. Dan ini salah. Seorang penutur harus bisa memilih dan memilah bagaimana strategi santunan dalam berkomunikasi, entah kepada lawan tutur kita, entah pada partisipan kita, ya. Oke, teman-teman dan luar biasa. Ini ketika kita lihat strategi tutur kesantunan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Brown and Levinson, ini ada 5 strategi utama. Bagaimana dengan strategi tutur kesantunan ini bisa diungkapkan. Yang pertama itu langsung tanpa kesantunan. On records, ya. Jadi ujaran yang disampaikan langsung dan jelas tanpa pembungkus kesopanan sekali. Jadi sama sekali tanpa pembungkus. Jadi murni betul. Ini biasanya digunakan ketika situasinya mendesak, darurat, kemudian penutur memiliki kekuasaan. Ya, ini diktator ya ceritanya, kayak Mas Mehmet sama Mas Habib gitu. Wah, Mas Habib gitu. Atau Mas Mehmet sama Pak Romadi. Itu, ya itu. Nah, itu hubungan sangat akrab karena sudah sangat akrabnya kayak gitu. Gak mungkin kalau gak akrab berani seperti itu. Nah, itulah Mas Mehmet, ya. Jadi contoh, ditutup pintunya sekarang. Loh, tadi disuruh, ya. Itu posisinya memang beda. Jadi harus ada kesantunan yang dibuka ruang-ruang itu, ya. Oke, lanjut. Yang kedua, teman-teman ibadah luar biasa, kita lihat pada kesantunan positif nih, ya. Kesantunan positif ini seorang penutur, atau kalau dalam bahasa asingnya itu Levinson mengatakan positive politeness. Nah, penutur berusaha menunjukkan rasa solidaritas dan keakraban, ya, dengan lawan bicara. Jadi sok kenal, sok dekat gitu ya. Bro, ketemu lagi ya. Padahal belum udah ketemu. Kayak Pak Romadi ketemu di kelas itu sama kalian semua. Ketemu lagi dalam dunia nyata. Loh, Pak, mau pernah ketemu? Kan kemarin ketemu dalam dunia mimpi gitu ya. Nah, itu yang tentu menjadi bagian positif politeness, ya. Nah, ini menjadi contoh real, ya. Kamu kan pinter banget, bisa bantu aku ngerjain tugas ini, ya kan? Nah, gitu. Jadi misalnya, aduh, makannya enak banget, aku boleh nambah nggak, ya? Nah, ini bagian dari upaya kita untuk menggunakan pujian, humor, sapaan secara akrab, sehingga menunjukkan keakraban dalam berkomunikasi antar penutur dan tutur, ya. Nah, ini menjadi penting. Ya, yang ketiga, negatif politis. Nah, kesantunan negatif. Kesantunan negatif ini biasanya bisa kita lihat dari penutur menghormati kebebasan dan ruang pribadi lawan bicara agar tidak terasa memaksa. Jadi tujuan menjaga negativis, ya. Maaf, Mas, bolehkah saya bertanya sebentar? Mas, sebentar, Mas. Mohon izin, saya bolehkah bertanya? Dek, sebentar, Dek. Dek, sebentar, Dek. Nah, itu bagian dari upaya kita untuk menjaga dalam konteks santunan negatif. Nah, teman-teman ini pada luar biasa. Kalau kita lihat kembali dari apa yang kita kategorikan dalam beberapa diskusi yang tadi saya katakan, tentu sudah ada 3 konsep itu, dan yang keempat adalah off record, jadi tidak langsung. Jadi sering ketika penutur menyampaikan maksud secara tersirat, ya, agar lawan bicara dapat menafsirkan sendiri, sering digunakan untuk menjaga kesopanan tinggi. Wah, udah di ruangan ini agak panas ya, gitu. Nah, artinya ini bisa suruh ngidupkan AC-nya atau kipasnya dan sebagainya. Atau misalkan, wah, mohon maaf,
ini mohon maaf gelas saya bocor gitu ya. Nah, ini bisa faktornya kita pengen nambah lagi. Nah, yang kelima ya, don't do the FTR ya. Fitch, tidak melakukan tindak tutur mengancam. Jadi betul-betul menjaga risiko. Risiko terlalu tinggi kalau kita tidak melakukan tindak tutur mengancam ini, karena penutur memilih diam atau menghindar agar tidak menyinggung. Nah, ketika diam, orang diam dia susah bro. Jadi ketika diam ini bisa memahami maksud tapi juga bisa nggak dipahami. Maka seseorang itu tidak menegur kesalahan atasan secara langsung, melainkan melaporkannya secara formal di lain waktu. Nah, ini jadi prosesnya kita menjaga muka betul, dan ini bagian upaya kita untuk melihat semua aspek ini. Nah, oleh karena itu teman-temanku, ketika kita membangun sistem keyakinan ya, bertutur, menjaga dan menggunakan strategi prinsip santunan, ini kita bisa pahami apa yang katakan Leeds 1983 itu bahwa ada maksim kebijaksanaan. Ini kaitannya dengan bagaimana menjelaskan kurangi kerugian bagi orang lain, tingkatkan keuntungan bagi orang lain. Jadi kurangi kerugian. Jadi kita harus selalu berbuat baik, menguntungkan orang lain. Tolong bantu saya kalau tidak keberatan. Mas, minta tolong ya, bantu saya ya, gitu ya. Yang kedua kedermawanan, ya. Kurangi keuntungan bagi diri sendiri, tingkatkan bagi orang lain. Jadi meminimalisir diri sendiri tapi maksimalkan untuk orang lain. Biarkan saja saya yang mengangkatnya, karena saya ini masih kuat untuk mengangkatnya. Ya gitu. Yang ketiga, pujian. Kurangi celaan terhadap orang lain, tingkatkan pujian. Nah ini, jadi, keren. Apa yang kamu sampaikan tadi keren loh. Itu bagian dari apresiasi ya. Kerendahan hati, kurangi pujian terhadap diri sendiri, tapi maksimalkan untuk orang lain ya. Saya cuma bejo saja, karena saya terbiasa minum bejo, gitu ya, sehingga saya akhirnya jadi bejo. Ini contoh-contoh yang kita lihat dari kebijaksanaan, kedermawanan, pujian, kerendahan hatian. Tapi ada juga kesepakatan, agreement, ya, agreement maksudnya. Usahakan untuk setuju atau menghindari perdebatan langsung. Nah ini, iya. Tapi Mas Mehmet ingat ya, karena hari ini Pak Lili nggak datang, ya sudah, gitulah ya. Yang keenam, simpati maksim ya. Tunjukkan empati dan perhatian. Saya turut berduka cita atas meninggalnya putumu. Ini menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari upaya kita. Kenapa? Di sinilah sebenarnya teman-teman, ketika Pak Romadi mengatakan bahwa dalam bertutur ada faktor-faktor yang mengaruhi kesantunan tuturan seseorang ketika bertutur dengan lawan tutur. Kenapa? Kesantunan dalam berkomunikasi ini akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Satu, status sosial dan kekuasaan. Nah, orang yang memiliki tingkat sosial atau kekuasaan lebih tinggi biasanya akan lebih tidak santun kepada bawahnya. Ya. Ketika keakraban, semakin dekat hubungan seseorang antara penutur lawan tutur, dia semakin tidak santun. Biasanya terus jangkar, ya. Dia tidak lagi boso tapi jangkar, itu saking akrabnya bro. Jadi di situ kekuatan yang luar biasa, dan itu ada buktinya. Dan bocahnya nggak datang hari ini kita ya. ini real ya, real. Jadi teman-teman semakin akrab kan betul-betul just gadas pol gitu ya. Yang ketiga, tingkat ancaman ya. Tingkat ancaman seberapa serius dampak dari tindak tutur itu. Jadi kalau tuturannya ini akan mengancam dirinya ya dia akan santun. Jadi ketika mohon maaf Bapak, mohon izin tadi tidak sengaja saya melakukan itu, tapi memang mohon diizinkan, ini demi kebaikan semuanya, lancar semuanya ya. Teman-teman ibadah luar biasa, dari faktor-faktor ini dikatakan oleh Brown dan Levinson itu menulis bahwa begini, semakin besar jarak sosial ya, semakin besar jarak sosial, semakin tinggi kekuasaan dan semakin besar ancaman, maka semakin sopan strategi yang digunakan. Oleh karena itu teman-teman ibadah luar biasa, harusnya seluruh masyarakat Indonesia harus belajar pragmatik agar tidak mengumbar ujaran kebencian di media sosial, agar tidak melakukan penyakitan, tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata. Jadi prinsipnya, kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau tidak mau dilecehkan, jangan pernah melecehkan. Kalau tidak mau dibenci, jangan membenci. Dan disinilah secara keseluruhan di Indonesia harus kita pahami kesantunan dalam konteks budaya Indonesia. Orang Indonesia, orang Timur, maka harus bisa memanusiakan manusia dengan kebinekaan di 30
8 provinsi kita bisa menyesuaikan bagaimana menyebut orang Jawa dengan bapak, ibu, mbah, mas, kemudian kata permohonan tolong, mohon maaf, ucapan mohon maaf, terima kasih, itu dalam semua konteks sosial dengan semua ragam-ragam bahasa daerahnya yang variatif. Ini menjadi salah satu keinginan kebersamaan kita agar kita orang Indonesia selalu jos gandospol, selalu ramah, selalu menyenangkan ketika bertutur, ketika berkomunikasi, dan itu wujud pemahaman pragmatik, wujud penguatan pragmatik. Sehingga kalau kita lihat semua aspek-aspek pragmatik dalam komunikasi kita, tentu ini akan bisa kita lihat fungsi kesantunan dalam berkomunikasi ketika kita lihat dalam perspektif pragmatik. Yang pertama, jelas menjaga hubungan yang harmonis. Yang kedua, ini menghindari konflik dan kesalahpahaman. Saya kira sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia berhenti saling mengumbar kebencian, mencaci maki. Kita harus satu padu, bergotong royong, bangun Indonesia bersama-sama. Kita tunjukkan bahwa kita adalah seluruh keluarga, satu keluarga Indonesia. Dan itulah wujud komunikasi interpersonal yang bagus tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, dan itu wujud kenyataan yang kita realisasikan dalam pengembangan diri kita sing jos gandospol bersama-sama ketika kita belajar pragmatik untuk selalu manusiakan manusia. Dan kita semua berasal dari berbagai wilayah dan daerah yang berbeda-beda, namun tetap bersemangat untuk belajar bersama, dan sinergisitas yang kita bangun ini bagi seluruh rakyat Indonesia. Pragmatik, jos gandospol.